Nah, ini saya temukan hadis ini di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Nukathir rahimahullah. Tapi yang teks yang Bapak Ibu lihat matan hadisnya, sanad dan matannya ini dari internet. Saya susah mencari. Bapak Ibu, di dalam kitab yang saya punya bukan Abdullah bin Umar tapi Abdullah bin Amr, ada wawu di sini. An Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr. Qala, ia berkata, Aqbala alaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menghadap kepada kami setelah solat berjamaah. Faqal, maka Rasul bersabda, Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Oh, berarti Rasulullah bersabda begini di Madinah dan setelah terjadinya hijrah. Hamsu hisalin, ada 5 petaka, ada 5 musibah. Idab talaitum bihinna, kalian bisa saja terkena oleh musibah tadi. Wa'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung pada Allah akanlah kalian tertimpa oleh musibah tadi. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, tidaklah mungkin, tidaklah jika satu kaum mereka terang-terangan, andai kata ada satu kaum terang-terangan mereka menampakkan zinah mereka, bangga dengan zinah yang mereka lakukan, ketika disebar di medsos, betul ya? Ada yang dilatih Facebook, Twitter, ya Allah, itu zinah, bangga dilakukan begitu. Hatta yu'linu biha, sampai mereka bangga menerang terang-terangan memperlihatkannya. Illa fasyafihumut ta'un, melainkan Allah akan menimpakan penyakit ta'un, pandemi kepada mereka. Jadi mereka ciptakan sendiri. Bapak Ibu, Allah tidak zalim. Pandemi ini terjadi karena perbuatan manusia sendiri. Apa? Mereka bangga berbuat zina dan mereka tampakkan zina mereka terang-terangan. Maka Allah timpakan penyakit taun, dan ketika taun itu menimpa mereka, Allah timpakan pula wal aujaul lati lam takun madat fi aslabihim alladina madha. Allah timpakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul, Maha Benar Allah yang telah mengutus Rasulnya. Maka akan Allah timpakan ketika pandemi menimpa mereka, Allah timpakan pada mereka kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada orang-orang terdahulu. Yang kedua, walam yang kusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhidu bisinin, melainkan Allah timpakan paceklik pada mereka, wasyidatil maunah, dan masa Allah timpakan kekeringan dan paceklik yang sangat. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, illa muni'ul qatra minas sama'i, dan jika mereka mencegah tidak keluarnya zakat harta, muni'al qatra illa muni'al qatra, Allah tahan tidak akan ada turun hujan bagi mereka dari langit. Walal bahaimu, andaikan tidak ada binatang, lam yumtiru, mereka tidak akan diberikan hujan. Berarti mereka lebih hina dari binatang. Yang berapa? Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatu alaihim aduwan, dan tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji Rasulnya, melainkan Allah akan timpakan, Allah akan datangkan pada mereka musuh bagi mereka, min ghairihim, dari luar negeri mereka. Ketika mereka menyalahi janji Allah dan janji Rasul dalam Quran dan hadis, sudah jelas janji Allah begini, sudah jelas janji Rasul begini, disalahi oleh mereka, Allah datangkan musuh dari luar negeri mereka. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadu ba'da ma fi aidihim, maka musuh-musuh itu mengambil apa yang ada pada mereka. Emasnya diambil, tadi sudah saya sebutkan. Bahkan hak kemerdekaannya pun diambil. Nauzubillahi min zalik. Sudah terjadi belum? Sudah, masyaallah. Walam tahkum a'immatun bi kitabillah wa yatakhayyaru bimma anzalallah, dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum kepada kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan sunnah Rasulnya, illa ja'alallahu ba'sa bainahum, melainkan Allah akan ciptakan kekacauan pada negeri mereka. Ini fenomena akhir zaman yang sudah terjadi. Dari 5 petaka ini, kira-kira mana yang belum terjadi? Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 sudah terjadi. Berarti kita sudah berada di fenomena akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz, lalu sampai kapan ini terjadi di semua Bapak Ibu? Selama kita belum kembali pada pimpinan Allah dan Rasulnya, selama kita belum kembali pada Quran dan Sunnah, selama kita masih berpecah belah dan tidak berjamaah, tetap itu akan menimpa kita.
bencana alam tidak terjadi begitu saja. Bencana alam ada rumusnya. Banyak rumus bencana alam di dalam Al-Quran. Salah satunya Bapak Ibu, Al-Anfal ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ, tidak pantas bagi Allah menyiksa mereka. Wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ketika engkau Muhammad masih beramar ma'ruf nahi munkar, gak mungkin bencana Allah timpakan. Maka bencana yang terjadi. Hati-hati pada para penguasa. Saya sampaikan ya, ini Allah yang mengatakan begini. Siapa? Allah. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, pendek, hadisnya panjang, tapi saya ambil yang pertama. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang berani menyakiti kekasihku, waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ada yang bisa melawan Allah? Bapak Ibu, siapa? Manhum awliyaullah, siapa wali-wali Allah itu? Satu, al-anbiya wa rasul, para nabi dan rasul, wali-wali Allah. Yang kedua, al-ulama warasatul anbiya, hum waliullah. Para ulama, para ulama itu adalah wali-wali Allah. Ketiga, habaib, keturunan Rasulullah, ahlul bait Rasulullah SAW. Yang keempat, al-ubad, ahli ibadah, orang-orang soleh. Dan kelima, para penghafal Quran. Berani menyakiti lima kelompok ini, lima golongan ini, hadapi Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar.